Aduh, udah jam segini, toko gue sepi lagi. Nggak ada pendapatan, sedangkan utang harus segera dibayar juga gitu. Kita terus kekurangan loh. Aku udah bingung besok mau makan apa. Kita nggak pernah bisa melakukan hubungan suami istri. Dia pengidap vaginismus. Nah, vaginismus itu sebuah penyakit yang membuat kekakuan pada otot. Gue bukannya nggak mau melayani lu gitu, dan gue nggak bisa. Sahabat, bagaimana rasanya berjuang di tengah situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar? Semua usaha terasa sia-sia. Bahkan doa sepertinya tidak didengar. Harapan perlahan-lahan mulai memudar. Air mata menjadi saksi beratnya perjuangan atas keluarga di tengah situasi yang tidak baik. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Seorang bapak yang harus mengalami kerugian dalam usahanya hingga puluhan juta. Keadaan tersebut tidak hanya mempengaruhi ekonomi namun juga keutuhan keluarganya. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Segala sesuatu yang saya pikir bisa menghasilkan uang ya saya kerjakan. Karena saya dulu masih kecil hidup mau beli apa nggak punya uang gitu. Nah jadi saya beranggapan keluarga saya jangan sampai merasakan seperti saya gitu. Waktu awal menikah mencoba buka usaha dengan sewa tempat, menjual pakaian anak-anak gitu dan perlengkapan bayi. Tapi itu hanya berlangsung sampai 1 tahun saja. Tidak berjalan ya karena sudah banyak saingan juga, sepi pembeli, sedangkan barang numpuk. Aduh, udah jam segini, toko gue sepi lagi. Nggak ada satupun yang datang ke sini. Ada beberapa barang yang saya stok itu saya ambilnya sistemnya bayarnya tempo atau bulanan gitu. Waduh. Apa barang gua mahal kali ya? Sampai nggak ada orang beli. Pada saat nggak ada pendapatan, sedangkan utang harus segera dibayar juga gitu. Setelah 1 tahun tutup dan bangkrut karena saya udah nggak ada modal lagi, udah kehabisan modal. Saya mengambil kredit dari bank gitu untuk membayar utang-utang ke supplier gitu yang baju-baju yang saya jual. Tapi ternyata nggak berjalan sesuai ekspektasi saya, jadinya berhenti tengah jalan dan bangkrut meninggalkan utang kartu kredit. Di situ sempat saya stres juga sih gitu. Mas, ini beneran sama sekali penjualan yang nggak ada, Mas. Kita terus kekurangan loh. Aku udah bingung besok mau makan apa. Aku sudah coba pinjam sana sini, pinjam ke bank. Kamu pikir aku nggak pusing juga? Kita nggak bisa terus kayak gini. Anak-anak butuh masa depan. Lagian, ide kamu kan yang jualan baju anak-anak. Kata kamu, bakalan laku. Pasti laku, tenang aja. Percaya deh sama aku. Gitu kan? Mana buktinya? Mana, Mas? Ya udah, kalau nggak tahan, cerai aja. Bertengkar lah istilahnya sampai mengucapkan kata cerai gitu karena udah namanya saya baru pertama kali ngalamin usaha bangkrut ya itu gitu. Sempat berdoa sama Tuhan ya, Tuhan saya capek, lelah hidup seperti ini. Tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan. Mas, Ya. Sayang, maaf ya. Aku marah sebenarnya ke Dani ini. Sampai nyakitin kamu. Aku itu udah nggak tahu harus apa. kita berjuang sama-sama ya, Mas ya. Yuk, kita serahkan sama Tuhan ya.
Iya. Ayo kita berdoa ya. Saya sempat stres juga di situ, maksudnya kepikiran lah gimana nih ke depannya, gimana ntar kayaknya saya gagal gitu. Maksudnya saya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak istri saya gitu. Saya hanya modal doa saja sebelum saya ngasih berkas lamaran itu. Saya doain, saya kasih ke teman saya titip. Disitulah ajaib Tuhan yang pertama terjadi di situ, keajaiban Tuhan. Lusanya itu saya ada panggilan. Jadi kamu lulusan Unpad? Iya, aku lulusan Unpad. Sama dong, sama-sama Bandung. Aku lulusan ITB. Oh, kamu lulusan ITB? Iya. Aduh, semoga kita keterima ya. Semoga ya. Amin. Bapak Rektor, silakan masuk. Lalu singkat cerita saya interview dan ternyata besokannya saya sudah dihubungi lagi sama perusahaan itu bahwa saya termasuk salah satu yang diterima. Jadi dari 4 orang itu hanya 2 yang diterima, saya sama satu lagi ada. Dan setelah beberapa bulan, saya hampir setahun lah saya bekerja di perusahaan ini, ternyata juga Tuhan singkapkan salah satu kenapa saya bisa diterima di situ gitu. Jadi sebenarnya dari pihak HRD itu sudah memperingatkan manajer saya, apakah ibu yakin ini orang ini sudah berumur gitu dan juga hanya SMA gitu. Karena manajer saya bilang saya mau orang ini untuk masuk ke perusahaan ini menjadi tim saya gitu. Begitu saya mendengar itu, saya benar-benar udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya berkata memang Tuhan udah sangat baik banget lah bagi saya gitu. Jadinya apa yang tidak mungkin bagi manusia itu bagi Tuhan mungkin gitu. Makanya yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan kasih gitu. Dari situ saya mulai beresin utang-utang saya, dari utang kartu kredit, dari gaji saya yang saya dapat gitu. Saudara, kasus COVID-19 melonjak. Pemerintah menyatakan lonjakan kasus COVID-19 belum berhenti. Lonjakan kasus aktif maupun kematian akibat COVID-19. Saat ini Indonesia di peringkat kelima dunia untuk angka kematian akibat COVID-19. Waktu itu pas masa-masa COVID ya, kebetulan istri saya juga ada penyakit asam lambung. Sayang, kenapa? Kayaknya mahku kambuh lagi deh. Kamu terlalu capek. Besok istirahat aja dulu ya. Iya nih. Udah. Aku lagi banyak kerjaan di kantor. Jadi pada saat itu asam lambungnya sedang kambuh, kayak orang nggak bisa nafas gitu, sesak nafas gitu. Jadi karena katanya udah sampai naik ke tenggorokan, panasnya gitu. Udah, ya, pelan-pelan. Minum dulu. Kalau begini terus, nanti kamu tambah sakit loh. Tapi kalau aku nggak kerja, kita dapat uang dari mana, Mas? Tenang sayang, aku sudah pertimbangkan semalam. Aku sudah dapat pekerjaan, aku sudah dapat penghasilan. Untuk uang tambahannya, gimana kalau kita buka usaha isi ulang galon? Galon? Iya. Nanti kamu yang jaga tokonya, jadi kamu nggak capek. Asal kita jalani sama-sama, aku mau. Di situ saya dapat modal untuk usaha, saya buka usaha yang air isi ulang ini gitu. Orang semua butuh air minum gitu. Jadi pasti ini berjalan ini ya, usaha ini saya pikir. Selama kurang lebih hampir 6-7 bulan lah, itu benar-benar
tidak menghasilkan apa-apa. Sampai saya juga sempat berpikir untuk menyerah. Sampai tengah malam itu saya bangun, saya berdoa sama Tuhan, saya sampai menangis kepada Tuhan. Apakah tokoku ini harus tetap jalan atau tokoku ini harus aku jual? Tolong berikan jalanmu kepada aku, Tuhan. Tolong. Aku udah gak sanggup lagi, Tuhan. Habis saya berdoa itu, Tuhan seperti besokannya itu menunjukkan jawabannya, walaupun saya nggak secara langsung dengar suara Tuhan gitu ya. Yang saya dengar sepanjang hari itu tentang jangan menyerah gitu. Nah waktu itu juga saya hari Sabtu, saya biasanya jarang nonton TV ya kalau di rumah gitu. Sayang, boleh tolong ambilin handphoneku dong? Kamu mau telepon layanan doa itu? Iya, aku pikir sih kita perlu bantuan untuk doa dari usaha kita. Supaya usaha kita yang nggak mandek gitu. Secara manusia saya sadar saya nggak bisa sendiri gitu. Jadi saya butuh dukungan orang lain. Makanya saya coba hubungi. Saya bilang, saya ada usaha ini, tolong doakan. Dan responnya sangat baik sekali. Mereka juga dukung dalam doa gitu. Setelah itu baru itu mulai berjalan usaha saya. Saya masih ingat itu pas waktu lockdown diberlakukan, justru usaha saya berjalan. Dan awalnya saya cuman bisa terjual 5-10 galon setiap hari. Tiba-tiba naik jadi 30 gitu. Iya, halo. Siang. Tolong diantar ya kok. Baik. Blok A, nomor 15. Siap. Ya. Nanti di rumah ada 5 lagi yang kosong kok. Iya. Tolong jaga. Siap. Ya, kok. Makasih. Sayang. Tiap berdoa, saya minta target Tuhan, bulan ini saya minta supaya terjual 50 galon gitu. Dan benar Tuhan sanggupin itu terjual 50 galon gitu. Pesanan kita makin banyak ya. Puji Tuhan. Ibu Rini minta diantar 2 galon. Iya. Terus Pak Rudinya 4 galon ya Mas ya. Oke sayang, puji Tuhan ya. Usaha kita mulai jalan lagi. Semangat ya kita. Iya, semangat sayang. Nah, saya jadi semakin semangat lagi dan saya yakin itu penyertaan Tuhan dan dukungan doa dari orang-orang sekitar saya juga dan dukungan doa dari sahabat 24 gitu. Setahun kemudian lah, saya seperti diingatkan Tuhan gitu bahwa saya pernah minta dukungan doa, makanya saya hubungi lagi karena waktu saya minta dukungan doa itu dari tim doanya mereka bilang baik Pak, kami tunggu kabar selanjutnya gitu. Yang saya tangkap itu mereka menunggu kabar selanjutnya itu kabar yang positif yang saya tangkap gitu. Jadi makanya sejak itu saya langsung teringat kembali gitu kata-kata itu, makanya langsung saya hubungin lagi. Saya merasa saya nggak sendiri gitu, jadi ada orang-orang yang masih mendukung saya bersama dengan saya gitu menjalani pergumulan saya gitu. Makanya saya menanamkan dalam diri saya gitu proses itu sebenarnya baik buat kita gitu, buat kita belajar lebih peka lagi dengan suara Tuhan, dengar tuntunan dari Tuhan. Tuhan tuh nggak tidur, nggak diam gitu, dengar kita berteriak minta tolong atau kita berseru kepada Tuhan gitu. Jadi banyak ya Tuhan sudah pulihkan dari ekonomi kami, semua Tuhan pulihkan. Saya suami istri juga Tuhan pulihkan juga. Jadi sekarang kita juga setiap ada masalah nggak sepanik dan nggak stres seperti dulu. Karena kita sudah tahu lah bahwa di balik masalah yang kita hadapi ada Tuhan, masih ada Tuhan. Jadi jika nanti suatu saat saya mengalami proses seperti ini lagi, saya sudah bisalah melewatinya bersama Tuhan. Gitu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sahabat, dari kisah Bapak Yeftah, kita bisa belajar bahwa pemulihan tidak selalu datang sekejap.
Di tengah kegagalan dan hutang yang menumpuk, Bapak Yefta memutuskan untuk tidak menyerah tetapi berjalan mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Di dalam kesusahan Tuhan seringkali ingin lebih dulu mengubah hati kita supaya kita percaya dan mengandalkan pribadinya. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami masalah keuangan, hutang menumpuk, atau bahkan kamu merasa usahamu sia-sia, ingatlah Tuhan selalu menyertaimu dan sanggup menolongmu. Jika hari ini kamu membutuhkan dukungan doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan sepasang suami istri yang selama 9 tahun berjuang menghadapi masalah intimasi akibat vaginismus. Konflik, rasa sakit, trauma, bahkan ancaman perceraian harus mereka hadapi bersama-sama. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan mereka. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan 2 orang tamu, sepasang suami istri yang akan menceritakan tentang rumah tangga mereka. Bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib memulihkan keluarga mereka. So please welcome Kak Firdi dan Kak Livi Dominika. Halo, Shalom, welcome to Solusi. Apa kabar? Baik ya Kak. Hari ini Kakak berdua akan menceritakan tentang perjalanan rumah tangga Kak Firdi, Kak Livi. Sahabat Solusi mungkin belum mengerti ada satu gejolak, ada satu badai yang mungkin pernah kalian berdua lewati dalam rumah tangga. Bermulanya seperti apa itu? Kita ini kan kenalan di sekitar tahun 2008 lah kurang lebih kenalan. Itu mulai pacaran, dan kita nikah di tahun 2013. Awal mulanya adalah selama pacaran kita tuh benar-benar jaga hidup, kita nggak pernah yang sampai melakukan hubungan badan sebelum nikah, nggak kita jaga. Nah ketika menikah itu nggak berhasil, dan itu terus berjalan, tetap melayani, tetap ada baik-baiknya juga, tapi sering ributnya juga, tapi dalam satu kondisi yang sama kita nggak pernah bisa melakukan hubungan suami istri. Ada sesuatu yang menghalangi lah gitu. Kurang lebih di usia pernikahan kita yang ke-6 tahun gitu. Suatu kali waktu saya sedang tidur, baru tidur gitu, belum nyenyak, tiba-tiba istri saya belai-belai kepala saya gitu. Saya pikir tumben banget nih tidur kok ngebelai. Akhirnya saya pikir mau balas belai lah. Jadi kita berdua saling membelai-belai gitu. Waktu saya pengen membelai, karena saya nggak sambil lihat, tangan saya nggak menyentuh kepala tapi nyentuh pipinya. Saya pengen, loh kok basah? Saya langsung segera ambil kacamata saya mau ada apa? Ternyata dia nangis. Ternyata dia nggak tidur ya tadi, dia nangis. Dia bilang dia minta maaf karena selama ini kita nggak bisa berhubungan badan. Dia menyalahkan dirinya gitu karena dia. Sebenarnya waktu Kak Livi pertama kali menyadari itu, menangis ya, membelai kepala Kak Firdi gitu. Seperti apa rasanya hari itu? Apakah menyalahkan diri sendiri, terintimidasi? Iya, frustasi, nyalain diri sendiri, stres kayak kok sesulit itu gitu loh. Ya karena rasa tahunya tinggi, terus cari tahu dari semua YouTube sampai aku ikut. Jadi di YouTube itu sampai dikasih tahu kalau mau ikut grup Telegram, dia grup pejuang vaginismus. Aku pikir aku masuk dulu aja. Untuk masuk dulu cari informasi, dan ketemulah yang itu dokter ya, yang di Bandung. Ya udah akhirnya kita putusin ke Bandung ya saat itu. Dari situ tuh langsung dibukain semua, dijelasin, dan ternyata benar aku vaginismus derajat 4. Derajat 4 itu memang cukup tinggi berarti ya? Karena ada 5 Ada 5. Jadi kalau 1 sampai 3 itu bisa masuk tapi setengah. Oh jadi sedikit. Kontraksi ototnya tidak kencang itu, tetap bisa masuk. Iya, kalau 4 dan 4 itu mentok dia nggak bisa masuk. Kalau 5 itu orangnya udah sampai trauma. Jadi udah takut duluan dan katanya bisa sampai kabur yang ceweknya. Dan memang harus dioperasi. Untuk bisa derajat 4 dan 5 itu wajib operasi. 1, 2, 3 masih bisa dengan terapi. Oke, baik. Jadi hari itu memang diputuskan memang ini vaginismus dan memang harus menjalani operasi gitu ya. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat mempengaruhi rumah tangga ya. Seperti Kak Firdi bilang di 3 tahun mulai itu timbul pertengkaran.
mulai timbul hal-hal sepele jadi masalah besar. Nah sebenarnya seberapa besar hal ini mempengaruhi baik fisik maupun mental Bapak dan Ibu sebagai suami istri? Dan menurut kalian kenapa sih kok sampai ini mempengaruhi ke hal-hal kecil jadi besar gitu? Kita sebenarnya masalah kecil yang kita jadiin masalah itu karena kita mencari-cari alasan aja untuk mengeluarkan sisi negatifnya kita, emosinya kita karena masalah hubungan ini. Jadi kalau dalam berhubungan kan nggak bisa, saya bukan tipe orang dasar nggak seperti itu. Tapi ketika ada satu trigger, mungkin itu secara tidak sadar kesempatan nih untuk marahin istri nih. Nah, keduanya itu kan berhubungan dengan pada akhirnya identitas ya. Merasa bahwa dari Kak Firdy mungkin berpikir bahwa aku kayaknya udah tidak punya harga diri sebagai seorang suami nih karena ya istriku tidak bisa melayani aku gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan dampak bagi orang-orang sekitar. Sedangkan Kak Livi juga pada akhirnya aku nggak berharga nih, aku nggak bernilai karena aku tidak bisa melayani suamiku. Ini kan berhubungan dengan identitas. Nah bagaimana pada akhirnya kalian berdua ketika pertobatan itu terjadi mengalami pemulihan identitas ini? Ya tadinya dia sempat kayak nggak usah lah, masih belum kekeh, belum percaya. Tapi akhirnya dia buka hati untuk mau ikut aku berobat gitu. Saya pikir apapun lah yang bisa bikin istri saya tenang, bisa bikin istri saya sembuh, apapun lah, ayo biasalah. Dari hari itu dengan harga yang segitu mahal, dia kembali mencari informasi, dapat dokter di Jakarta dengan harga yang lebih murah, lalu dibantu dengan ada teman saya yang tiba-tiba menawarkan diri untuk membayar sejumlah biaya operasi itu, yang buat kita itu harganya tinggi sekali. Maksudnya kok mau gitu loh, kok mau, dan dia bukan minjemin loh, dia ngasih. Bahkan dia bilang kalau ada lebihnya buat kalian aja. Titik baliknya adalah pertobatan, lalu kalian bisa melihat pertolongan Tuhan melalui teman itu ya. Waktu itu apa yang dikatakan oleh teman ini? Kenapa kok tiba-tiba dia mau membantu setelah mendengar kalian berdua bertelepon dengan asuransi ya? Dan apa yang membuat kalian akhirnya mau, aku mau cerita nih kepada salah satu orang teman ini? Waktu itu saya cuma pengen ngajak ketemu teman saya yang istrinya, karena teman kita itu yang istrinya. Kita malah belum pernah ketemu sama suaminya, bukan belum lah, baru 1-2 kali lah ketemu, jadi nggak terlalu dekat. Dan nggak akrab lah ya intinya ya? Nggak akrab. Lalu ketika dapat telepon dan cukup lama ternyata Livi berhubungan telepon itu, langsung apa sih kok ditolak-tolak? Terus kita pikir gini, kita juga nggak pernah cerita ke siapapun ya. Ini ada teman kita cerita, ruginya apa? Udah cerita aja lah, kita ceritain lah. Dan mereka di situ kaget. Oh ternyata kalian selama ini nggak punya anak, belum punya anak gara-gara sakit. Kita pikir kamu tunda dan sebagainya gitu. Terus dia tanya lagi, dia tanya ulang tentang penyakit itu. Kita ceritain, emang berapa sih harganya? Ya kita kasih tahu harganya sekian. Terus dia ngomong gini, gue bayarin deh, tapi gue minta waktu 1 minggu ya. Dan saat itu kita berdua cuma bisa nangis aja, lihat kebaikan Tuhan. Dan nggak pakai lama, kita langsung kontak dokter. Dok, minta jadwal. Untuk Kak Livi apa yang hari itu dirasakan ketika akhirnya bisa berhubungan dan bisa hamil itu? Pas bisa berhubungan, iya benar, rasanya aneh kayak, akhirnya gitu kan. Dari saat itu karena kita juga udah pernikahan udah lama, dan aku pikir aku nggak mau nunda lagi nih biar kayak langsung punya anak aja. Nah pas dokter vaginismus yang di Jakarta itu aku langsung memutuskan untuk minta promil sama dokter. Dok, aku mau langsung promil aja. Nah begitu promil sama dokter setiap minggu, konsul, dikasih obat, vitamin, semua nggak hamil-hamil gitu. Akhirnya di bulan ketiga dikasih obat, terus akhirnya dia nemuin kalau aku tuh ada polip. Pas diteropong dia nemuin ada polipnya 3. Dia bilang dikit sih Liv, dia bilang. Tapi sebenarnya polip itu tidak mengganggu, tapi tetap bisa hamil. Cuman dia bilang takutnya bisa mengganggu embrionya itu bertumbuh, takutnya jadi keguguran. Beresiko lah ya. Beresiko ya. Aduh Tuhan, kalau lagi kepengen punya anak terus tiba-tiba ngalamin keguguran, stres juga. Akhirnya ya udahlah bisa di cover. Akhirnya aku putusin operasi aja saat itu. Jadi ya udah, pokoknya setelah 1 bulan operasi polip itu, pas hamil, ini beneran. Finally akhirnya. Usia 2 minggu ya waktu itu. 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Dan gimana kalian
bersyukur kepada Tuhan hari itu? Apa yang kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian sungguh-sungguh bersyukur atas pertolongan? Oh, bersyukur banget, kayak blessing, kayak kalau di flashback lagi kayak wah Tuhan itu baik. Memang perjalanan itu panjang dan berat buat aku jalanin. Ternyata setelah aku memikirkan lagi, ternyata ada maksud Tuhan loh, gitu loh. Ada maksud Tuhan dan Tuhan memang masih setia menolong kita. Secara perlahan-lahan Tuhan bukain semua itu jalan dan semua dibikin lancar, smooth. Halo guys. Nah, ini banyak yang nanya nih. Kak Kev, gimana sih rasanya naik jabatan? 3 kata bro. Beda kelas cuy. Dan yang paling penting nih, jam tangan ini gak cuma aksesoris, tapi pencapaian. Kita yang penting tuh harus belajar, kerja keras, dan jangan lupa shopping. Thank you. Dihitung dari kuartal ke kuartal, jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di perusahaan startup di seluruh dunia mencapai puncak tertinggi sejak pandemi COVID-19. Angka ini melampaui puncak PHK startup tertinggi sebelumnya dengan jumlah lebih dari 60.000 karyawan pada kuartal 2 2020. Tren PHK startup melonjak signifikan di kuartal 2 tahun 2020 dan surut pada kuartal berikutnya. Sepanjang tahun 2021, tren PHK startup cenderung landai dan merangkak naik awal tahun 2022. Tahun 2022 terhitung 150.762 karyawan terkena dampak PHK dari 971 startup di seluruh dunia. Jumlah PHK startup mencapai puncak tertinggi November 2022 dengan total 51.423 orang. Please lah, berisik. Bahkan hari ini mau minjem sama siapa buat makan udah nggak tahu. Sama mantan teman kerja udah semua. Sama keluarga udah semua. Orang yang nggak dikenal juga udah semua. Masa pinjol lagi? Makin banyak dong utangnya. Makin numpuk. Waktu itu saya cuma mau kelihatan sukses, capek dibanding-bandingin terus. Dulu gaji saya nggak cukup buat beli ini itu. Makanya pinjol sana sini biar terlihat berhasil. Tapi tiba-tiba PHK massal. Utang masih banyak. Ternyata pinjol bukan jalan keluar. Cuman gali lubang tutup lubang. Ternyata selama ini saya cuman kurang bersyukur atas apa yang saya punya. Sekian banyak cicilan yang saya harus cover, tidak tercukupi lagi dengan gaji.
Karena panik, saya tutup dengan pinjol yang lain. Kalau bicara soal utang, itu berarti ada yang salah yang harus kita perbaiki. Jangan dibiarin. Itu ibarat penyakit. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang berada dalam lilitan hutang atau kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, sahabat solusi kami sangat rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Jadi sahabat bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan permasalahan sahabat. Sahabat, pernahkah kamu merasa kecewa kepada Tuhan karena Dia tidak menolongmu sesuai dengan apa yang kamu bayangkan? Atau doamu tidak dijawab sesuai dengan apa yang kamu pikirkan? Hari ini kita mau belajar dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 yang berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali jawaban dan pertolongan Tuhan memang tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tetapi itu pasti yang terbaik. Dan inilah inti dari kekristenan, yaitu Injil. Ketika agama berkata, berjuanglah dengan kekuatanmu untuk mendapatkan keselamatan, tetapi Injil berkata, percayalah kepada Kristus, satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dan dari Injil lah kita bisa tahu bahwa jalan Tuhan pasti terbaik bagi setiap kita, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hari ini jika kamu merasa kecewa karena jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami tahu mungkin masalah kami begitu berat, sehingga kami kecewa denganmu karena Engkau tidak menolong dan menjawab kami sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan pikiran manusia. Tapi hari ini kami belajar bahwa rancanganmu itu jauh melampaui logika kami. Rencanamu pasti yang terbaik bagi kami. Meskipun sepertinya tidak ada jalan, Engkau pasti membuka jalan bagi kami. Karena Engkau sudah menyelesaikan masalah kami yang terbesar, yaitu dosa dan kematian, melalui hal yang sepertinya dianggap bodoh oleh dunia, yaitu salib Yesus Kristus. Ajari kami untuk percaya pada jalan dan rancangan-Mu. Ajari kami untuk berserah dan bersandar hanya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah hari ini kamu sedang mengalami masalah yang begitu besar dan doamu sepertinya tidak dijawab sesuai dengan harapanmu? Kamu bisa bercerita kepada kami. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya. Sahabat, melalui program ini kami melihat rumah tangga dan keluarga yang diambang kehancuran dipulihkan oleh kasih Tuhan. Harapan yang sirna kembali merekah, kekuatan yang habis kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Jadilah bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kontribusimu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya setiap kontribusi yang ada bisa menyebarluaskan lebih lagi kabar baik bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.